Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad paling dekat dengan beliau. Mengapa tidak? Semenjak Nabi Muhammad SAW mulai menyeru ajaran agama Islam, Abu Bakarlah yang selalu membenarkannya, sehingga julukan As-Siddiq diberikan kepadanya. Maka bisa dikatakan, hidupnya Abu Bakar As-Siddiq adalah penuh bimbingan Islam, hingga beliau juga yang ditunjuk sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW untuk menggantikan kepemimpinannya. Dalam hal ini, kami bermaksud menyampaikan ungkapan-ungkapan yang pernah disampaikan Abu Bakar As-Siddiq yang patut kita jadikan atau kita pedomani sebagai nasihat dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawis. Barang siapa masuk kubur atau mati tidak membawa bekal, bagaikan berlayar tanpa perahu. Orang mati di dalam kubur tak ubahnya seperti orang tenggelam yang selalu mengharapkan pertolongan. Artinya, Abu Bakar As-Siddiq memberikan nasihat bagi kita bahwa mempersiapkan bekal semaksimal kita semasa hidup di dunia, karena di dalam kubur nanti orang yang tanpa bekal bagaikan orang yang tenggelam di tengah lautan yang senantiasa mengharapkan pertolongan. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq juga pernah mengatakan, salasun la tudraku bisalasin, al-ghina bil muna, wasyababu bil khitab, wasihhatu bil adawiyah. Ada 3 perkara yang tidak akan diperoleh dengan 3 perkara. Yang pertama, kekayaan dengan angan-angan. Yang kedua, masa muda dengan semir rambut. Dan yang ketiga, kesehatan dengan obat-obatan. 3 perkara tersebut mustahil akan diperoleh dalam hidup tanpa 3 cara. Misalnya, ingin kaya harus berani bekerja. Kekayaan itu tidak akan diperoleh dengan hanya angan-angan saja dalam hati. Kekayaan itu tidak akan diperoleh kalau tanpa bekerja dengan sungguh-sungguh. Sama halnya dengan pemuda mau sukses di segala bidang, ingin tercapai semua cita-citanya, pasti akan sulit kalau tanpa disertai perjuangan yang tinggi dan kerelaan berkorban. Demikian pula halnya orang sakit mau sembuh dari penyakitnya, maka tentulah harus berobat. Ingin sembuh tanpa berobat, tentu hal itu kurang tepat, sebab bagaimanapun Allah tidak menurunkan penyakit kecuali beserta obatnya. Memang kita mengerti bahwa hanya Allah yang dapat menyembuhkan segala penyakit, tetapi kita sebagai manusia yang dhaif harus mempunyai ikhtiar demi kemaslahatan dan keselamatan. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq juga pernah mengatakan, samaniyatun zinatun li samaniyatin. Al-afafu zinatul faqri, wasyukru zinatul ni'mati, wassabaru zinatul bala'i, wattawadu'u zinatul hasabi, walhilmu zinatul ilmi, wattadallulu zinatul muta'allimi, watarkul minnati zinatul ihsani, walkhushu'u zinatul salati. 8 sifat hiasan untuk 8 perkara. Yang pertama, menjaga kehormatan diri adalah hiasan dari kepakiran. Yang kedua, bersyukur adalah hiasan nikmat. Yang ketiga, sabar adalah hiasannya musibah. Yang keempat, rendah hati adalah hiasan para keturunan terhormat. Yang kelima, santun adalah hiasan ilmu. Yang keenam, merendahkan diri adalah hiasan pelajar. Yang ketujuh, tidak menyebut-nyebut hal-hal baik adalah hiasan kebaikan. Yang kedelapan, khusyuk adalah hiasan salat. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq juga pernah mengungkapkan, al-ubadu salasatu asnafin, sinfu ya'budun Allah ala sabilil khawfi, wa sinfu ya'budun Allah ala sabilil raja'a, wa sinfu ya'budun Allah ala sabilil hubbi. Orang yang menyembah atau berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 3 bentuk. Yang pertama, ada yang menyembah Allah karena takut azabnya. Yang kedua, ada yang menyembah Allah karena mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ada yang menyembah Allah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri orang yang menyembah Allah karena takut siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ia mempunyai sifat tawadu atau merendahkan diri. Yang kedua, menganggap bahwa semua kebajikan yang ia lakukan belum seimbang dengan nikmat Allah berikan kepadanya. Yang ketiga, menganggap bahwa kejahatan yang dilakukan lebih banyak dari yang baik. Kalau ciri yang menyembah Allah karena mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, selalu ingin berpenampilan baik dalam semua tindakan. Yang kedua, bersifat pemurah kepada semua orang baik dengan hartanya, dirinya atau lainnya. Yang ketiga, selalu berprasangka baik kepada sesama manusia.
Kalau ciri bagi yang menyembah Allah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, rela berkorban dalam bentuk apa saja. Yang kedua, punya kepedulian sosial yang tinggi. Dan yang ketiga, taqarrub kepada Allah atau senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Abu Bakar As-Siddiq juga pernah mengungkapkan, "Ma min 'abadi razaqahullahu 'ashra khisalin illa wa qad naja minal afati wal 'ahati kulliha." وصار في درجات المقربين ونال درجة المتقين أولها صدق دائم معه قلب قانع والثاني صبر كامل معه شكر دائم والثالث فقر دائم مع زهد حاضر والرابع فكر دائم مع بطن جائع والخامس حزن دائم مع خوف متصل والسادس جهد دائم معه بدن متواضع والسابع رفق دائم معه راحم حاضر والثامن حب الدائم معه حياء حاضر والتاسع علم نافع معه عمل دائم والعاشر إيمان دائم معه عقل ثابت. Setiap hamba yang dikaruniai Allah 10 sifat, maka pasti akan selamat dari kerusakan dan insya Allah menjadi orang yang bertakwa serta dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, selalu bersungguh-sungguh dan hati qanaah. Yang kedua, selalu sabar dan bersyukur. Yang ketiga, selalu dalam kefakiran dan kezuhudan. Yang keempat, selalu bertafakur dan lapar. Yang kelima, selalu sedih dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, selalu dalam mujahadah dan rendah hati. Yang ketujuh, selalu bersikap lembut dan rahmat. Yang kedelapan, selalu dalam cinta dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, selalu berilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Dan yang kesepuluh, selalu beriman dan berakal. Inilah beberapa poin yang pernah diungkapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang patut kita pedomani sebagai nasihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan mengamalkan ini kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga dicap menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.